Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mahruzal atas moderasi diskusi siang pagi ke siang hari ini yang membuat kita hari ini banyak pencerahan-pencerahan. Tadi saya banyak menyimak, banyak mengamati dan banyak belajar dari dua pemateri sebelumnya, dari Pak Adia Rahman dari Jambi. Saya terakhir ke Jambi sekitar 6 bulan setahun yang lalu, Pak Adia Rahman. Wih, Saya kalau ke sana makan tempoyak. sop ikan kepala baung. Oh, Ikan baung. Di sana enak sekali. Oke, terima kasih tadi pencerahannya Pak Adia Rahman. Saya belajar banyak dan juga dari Pak Bambang. Tadi dari paparan Pak Bambang, saya banyak bisa mengelaborasi beberapa pengalaman-pengalaman di lapangan, dan tadi saya sangat tertarik dengan konsep bagaimana korporatisasi, peningkatan kapasitas dan pembiayaan. Makanya tadi saya pas spontan melihat paparan dari Pak Bambang, saya langsung ingin menginformasikan juga tentang bagaimana satu sisi dari gagasan-gagasan Pak Bambang tentang pembiayaan dulu. Untuk selanjutnya, izin Pak Bambang, saya akan sedikit mengelaborasi juga pandangan Pak Bambang dan Pak Adia Rahman dari sudut pandang pengusaha di lapangan. Nah, ini langsung slide terakhir aja nih. Oke, slide pertama, ke atas. Nah, izin Pak Bambang dan Pak Adia Rahman, kalau dari sudut pandang pengusaha ini ada satu sudut pandang yang kita ingin sebuah simplifikasi, karena kita ingin bagaimana eksekusi di lapangan bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita berbicara tentang dan mendiskusikan tentang bagaimana konteks UKM, dan saya sangat tertarik dengan istilah bersamaisme, ini sangat luar biasa. Sebenarnya ini adalah sebuah kata kunci bagaimana kalau kita ingin kembali rebound ekonomi dan bisa tumbuh ekonomi sebagai kekuatan yang diperhitungkan secara global. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, saya ingin kita bersama-sama sedikit setback ke belakang sebelum kita sama-sama kena pandemi COVID-19. Ini sekali lagi ini hanya mengelaborasi karena tadi kita sudah mendengarkan secara utuh, mendengarkan secara komprehensif dan lebih banyak dari Pak Bambang dan Pak Adia Rahman. Nah, dalam konteks ekonomi itu ada beberapa indikator makro yang itu menunjukkan sebenarnya secara fundamental ekonomi Indonesia itu sangat bagus. Nah, sedikit setback ke belakang, satu masa sebelum kita kena pandemi COVID-19 ini adalah pada tanggal 31 Desember 2019, di mana pada akhir tahun kemarin itu Indonesia menunjukkan beberapa indikator makro yang pada kesimpulannya kita sebenarnya secara ekonomi sangat kuat. Kita lihat pertama tentang berbicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2019 sebenarnya sudah lebih di atas 5%, tepatnya adalah 5,02%. Sebuah angka yang cukup bagus karena dalam kondisi ekonomi global dan trade war antara Amerika dan China itu membuat konstruksi ekonomi yang relatif cukup dalam di Indonesia, tetapi ternyata Indonesia masih bisa yang pertama dulu. Ternyata Indonesia masih bisa bertahan di angka lebih dari 5%. Ini adalah sebuah optimisme yang kita bangun bersama, dan kita ingat betul ketika 2019 selesai dan kemudian kita memasuki tahun 2020, kita masuk ke tahun tersebut dengan optimisme yang lebih, karena kemudian pemerintah dan DPR RI termasuk mendapatkan masukan-masukan dari dunia usaha, kemudian kita mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu di angka 5,3% di tahun 2020 sebelum kemudian kita kena pandemi COVID-19 ini. Nah, tetapi kemudian ketika pada pertengahan Februari atau lebih efektifnya di awal Maret kemudian pandemi ini masuk ke Indonesia, maka konstruksi ekonomi kita terjadi cukup luar biasa. Karena kita lihat bersama-sama bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berbicara kita kena masalah kesehatan, tetapi lebih kompleks dari itu adalah kemudian secara ekonomi kita mengalami konstruksi yang luar biasa. Sehingga indikator makro selanjutnya, pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama di tahun 2020, kuartal pertama itu berarti kita berbicara bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. 3 bulan pertama, yang sebenarnya ini konstruksinya belum cukup dalam dari pandemi, tetapi kita sudah cukup dalam turunnya, yaitu hanya 2,97%.
Kalau kita mengacu pada year on year sebelumnya, sebenarnya pada kuartal pertama rata-rata bisa mendapatkan 5% pertumbuhan ekonomi. Artinya di kuartal pertama kita itu dengan dari target 5% menjadi 2,97, itu luar biasa penurunan pertumbuhan ekonominya. Itu baru kuartal pertama. Padahal COVID-19 ini kena di Indonesia itu justru dampaknya dirasakan pada bulan April, Mei, Juni. Yang bahkan di banyak daerah itu kemudian melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Karena dari efek PSBB inilah kemudian kembali memperlambat ekonomi. Dan repotnya yang terkena adalah sektor hulu maupun sektor hilir, sektor supply maupun sektor demand. Korporasi besar maupun UKM, semuanya terimbas dengan adanya kebijakan ini. Nah, ini kemudian menjadi PR besar kita bersama. Sehingga kalau perkiraan HIPMI, akhir Juni ini berarti kan kalau berbicara kuartal kedua, berarti April, Mei, Juni. Akhir Juni kita belum keluar angkanya, tapi perkiraan HIPMI kita di minus 1-2% untuk pertumbuhan ekonominya. Ini menjadi sebuah, back. Saya masih di slide pertama. Ya. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik. Tetapi sebenarnya optimisme itu perlu tetap kita bangun bersama, karena kalau kita lihat indikator makroekonomi ini tadi sebenarnya secara lengkap sudah dipaparkan oleh Pak Bambang tentang bagaimana produk domestik bruto yang dipunyai oleh Indonesia. PDB kita tahun 2019 itu tepatnya 1,1 triliun US dollar atau kira-kira di angka 16.000 triliun. Menariknya adalah kalau kita juga cermati tadi dari paparan Pak Bambang itu lebih dari 60%, tepatnya tadi saya lihat angkanya 61%, itu kontribusinya dari UKM. Artinya apa? Artinya sebenarnya penopang ekonomi kita itu secara grassroots sangat luar biasa, sebenarnya sangat kokoh. Karena kalau kita lihat definisi UKM, itu kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, itu definisinya adalah yang modalnya di bawah 10 miliar dan omsetnya di bawah 50 miliar per tahun. Jadi sebenarnya lini-lini usaha di bawah, lini-lini usaha di grassroots inilah yang menopang lebih dari 60% PDB kita. Jadi kalau PDB kita 16.000 triliun, maka lebih dari 8.500 triliun itulah perputaran dari UKM. Karena PDB itu kan berarti dari konsumsi, ditambah dengan investasi, ditambah dengan government expenditure, ditambah dengan selisih ekspor impor. Itu adalah rumus dari penjumlahan produk domestik bruto. Nah, sektor UKM itu betul kata Pak Bambang tadi disampaikan bahwa sebenarnya konsumsi dan produksi itu juga terkadang di situ bercampur. Artinya ketika terjadi penguatan produksi di sektor UKM, maka secara otomatis maka kemudian daya beli mereka akan naik. Secara otomatis kemudian maka konsumsi mereka akan meningkat. Ini yang perlu dicermati, sehingga kemudian kenapa pemerintah lebih memprioritaskan menginjek sektor UKM. Karena kalau sektor UKM ini bisa ditopang, maka daya ungkit ekonomi atau leveraging ekonominya akan sangat masif. Karena justru rebound ekonomi kita diharapkan berangkat dari UKM ini. Nah, selanjutnya, selain dari PDB kita yang berjumlah 1 triliun ini, kemudian kalau ini PDB kita adalah yang termasuk 15 besar dunia. Jadi kita adalah termasuk yang nomor 15. Tapi kalau ditanya, ini angka yang sudah cukup bagus atau tidak? Kalau melihat jumlah angkanya bagus, 1,1 triliun. Tapi kalau kita lihat dari indikator yang ketiga, tentang jumlah penduduk 210 juta orang, ini ada dua sisi. Satu sisi adalah sisi positifnya, berarti sisi demand kita itu sangat luar biasa. Sisi demand kita untuk domestic demand itu pun luar biasa. Makanya kalau kita lihat di akhir Juni kemarin, itu Morgan Stanley mengeluarkan sebuah rilis bahwa Indonesia adalah termasuk negara nomor 2 yang secara ekonomi bisa rebound dari pandemi ini. Nomor 1 adalah China, nomor 2 adalah Indonesia. Kenapa Indonesia bisa lebih cepat dan termasuk nomor 2 se-Asia? Ya karena domestic demand kita sangat tinggi dengan 210 juta orang. Ini adalah nomor 4 sedunia. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan kemudian dengan indikator yang kedua, yaitu tentang PDB, kemudian ketika PDB dibagi dengan jumlah penduduk, ini yang namanya PDB per kapita, maka sebenarnya angka kita belum bagus-bagus amat, karena kemudian kita akan ketemu kira-kira di angka 4.100 US dollar per PDB per kapita kita per tahun. Ini masih termasuk negara yang emerging country, karena kalau kita masuk ke negara besar, berarti di atas 10.000.
Jadi kita sangat tertinggal jauh dengan Malaysia, dengan Singapura, apalagi dengan Korea Selatan misalnya. Korea Selatan itu sudah sampai dengan hampir 10 kali lipat dari kita. Mereka sudah lebih dari 30.000 US dollar per PDB per kapita per tahun. Nah, artinya apa? Artinya kita punya dua sisi mata uang. Berbicara satu sisi potensi, kita mempunyai domestic demand yang begitu luar biasa. Kalau ini dikembangkan dan di-manage dengan baik, maka ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Problem lain adalah ketika ini sementara tidak terkelola dengan baik, maka bonus demografi Indonesia ini justru akan menjadi liabilities ke depannya. Nah, ini adalah beberapa indikator-indikator makro yang ada di Indonesia yang saya ingin menyampaikan bahwa satu sisi Indonesia itu mempunyai fundamental ekonomi yang luar biasa, tetapi di sini masih menyisakan satu PR, yaitu tentang bagaimana pengelolaan, bagaimana manajemen, dan bagaimana regulasi itu bisa berpihak kepada masyarakat yang lebih luas. Jangan sampai regulasi yang didesain oleh pemerintah itu justru berpihak pada korporasi-korporasi besar. Karena kalau regulasi yang didesain oleh pemerintah berpihak pada mereka, maka justru problemnya adalah akan lebih banyak menciptakan gap ekonomi maupun sosial. Kalau berbicara Gini rasio Indonesia, Gini rasio itu berarti perbandingan antara orang kaya dengan orang miskin. Tadi sebenarnya Pak Bambang juga sudah menyampaikan tentang bagaimana 10% masyarakat Indonesia itu yang menguasai 90% atas akses aset maupun keuangan. Nah, itulah yang namanya Gini rasio. Gini rasio kita masih 0,385%. Sebuah angka yang menurut saya tidak ideal. Nanti kita lihat apakah setelah pandemi ini Pak Gini rasionya akan bertambah atau bisa berkurang. Regulasi mempunyai sebuah peran strategis, apakah dia akan memperlebar atau bisa mempersempit. Karena satu hal yang perlu kita cermati Pak Bambang dan Pak Adi, bahwa kalau kita lihat proyeksi habis pandemi ini, maka kemiskinan dan pengangguran kita akan bertambah. Kalau kita lihat secara normatif, hasil analisa dari Bu Menteri Keuangan, kemiskinan kita akan bertambah di angka 3-4% dan pengangguran kita akan bertambah 4-5%. Ini sebuah angka yang menjadi challenge buat kita semua untuk kita bisa sama-sama dengan peran serta kita untuk bisa ikut mengurangi hal tersebut. Next. Selanjutnya, ini adalah sektor beberapa usaha yang terdampak dengan adanya kondisi pandemi, tapi sebenarnya kita harus optimis bahwa sebenarnya ada beberapa sektor yang tidak terdampak sebenarnya. Ada beberapa sektor yang justru kalau di sini bisa terkelola dengan baik, maka di sini akan menjadi sebuah keuntungan komparatif tersendiri buat Indonesia. Saya tidak akan terlalu banyak di sini, saya akan lebih banyak menyampaikan tentang UKM dan bagaimana mendesain itu. Next, lanjut. Nah, ini tentang regulasi dulu. Sehingga sebelum nanti kita berbicara korporatisasi, terus peningkatan kapasitas maupun pembiayaan, saya lebih pengen mengelaborasi gagasan Pak Bambang di situ sebenarnya. Tapi sebelumnya izin saya sampaikan Pak Adi dan Pak Bambang tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang didesain oleh pemerintah. Karena yang namanya pelaku usaha itu tidak bisa melakukan usaha ketika tidak ada regulasi yang mendukung. Sebagai contoh, kenapa ekonomi kita melambat? Ya karena orang tidak bisa berusaha. Ketika misalnya saya punya restoran atau coffee shop, restoran saya atau hotel saya harus tutup ketika adanya PSBB. Jadi kita ini kadang-kadang pelaku usaha tidak bisa melakukan usaha bukan karena kondisi pandemi secara langsung, tetapi justru kita tidak bisa melakukan usaha karena kebijakan dari pemerintah. Sebagai contoh seperti tadi, kita punya restoran, kita nggak bisa buka full 100% orang boleh masuk untuk makan di situ, karena kita harus ada pembatasan, harus ada tempat yang tidak boleh diduduki dan lain-lain. Artinya justru regulasi dari pemerintah ini yang memegang peran penting. Apakah dia memperlambat ekonomi atau mau menjadi booster ekonomi sebagai agregator untuk bisa mendorong perekonomian bisa bergerak lebih cepat. Nah, satu hal positif yang perlu kita cermati bersama adalah adanya komitmen dan konsistensi dari pemerintah untuk kembali menggerakkan perekonomian. Gimana kita lihat, pertama, Pak Presiden itu sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, yang kemudian pada tanggal 12 Mei kemarin itu diketok palu oleh DPR RI sehingga menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan menghadapi pandemi. Memang kemudian waktu itu dikeluarkan Perpu karena terlalu lama kalau kita mendesain undang-undang secara normal. Nah, menariknya adalah setelah Perpu ini ketok palu, secara cepat pemerintah membuat regulasi-regulasi turunannya bersifat teknis. Yang pertama adalah PP nomor 23 tahun 2020. PP ini peraturan presiden, jadi ini yang keluarkan Presiden sebagai produk turunan dari Perpu tersebut.
tentang program pemulihan ekonomi nasional. Dan bahkan Kementerian Keuangan sudah menganggarkan, angkanya bergerak terus, bahkan terakhir kemarin sudah lebih dari 600 triliun dana yang dialokasikan untuk kita bisa segera pulih ekonominya untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian dari PP nomor 23 ini sudah ada turunan beberapa peraturan Menteri Keuangan. Di antaranya adalah PMK nomor 65 tahun 2020 tentang subsidi bunga atau subsidi margin. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, karena para pelaku usaha itu begini, kalau menurut di lapangan Pak Bambang dan Pak Adi, problem di lapangan para pelaku UKM ketika adanya kondisi COVID-19, mereka membutuhkan ruang likuiditas lebih. Jadi untuk kredit yang sudah berjalan, mereka membutuhkan relaksasi. Relaksasi ini sebenarnya sudah pernah keluar di OJK nomor 11 tahun 2020 di awal Maret, yang dikeluarkan oleh OJK. Tetapi kemudian OJK tidak memberikan panduan secara standar bagaimana perbankan memberikan skema relaksasi kepada para debitur. Karena level eksekusinya diserahkan kepada bank itu sendiri. Makanya kemudian realitas yang kita lihat di lapangan, antar bank bisa memberikan kebijakan beda. Bank Mandiri antar dengan Bank BNI, Bank BNI dengan Bank BRI, Bank BRI dengan Bank BCA misalnya, mereka memberikan skema-skema relaksasi kredit yang berbeda kepada para masing-masing UKM. Ada UKM yang pinjamannya 1 miliar, dia diberikan potongan bunga selama 6 bulan. Di bank yang lain ada UKM yang pinjamannya 500 juta, dia diberikan relaksasi selama 12 bulan, dan seterusnya. Jadi kondisinya beda-beda. Nah, inilah kemudian menimbulkan problem. Kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 65 tahun 2020 yang membahas standarisasi. Bahwa misalnya, kalau yang pinjamannya sampai dengan 500 juta, maka dia mendapatkan subsidi bunga 6% selama 3 bulan, dan 3% selama 3 bulan selanjutnya. Kemudian yang pinjamannya 500 juta sampai dengan 10 miliar, maka dia mendapatkan relaksasi bunga atau subsidi bunga sebesar 3% selama 2 bulan dan 2% selama 3 bulan selanjutnya. Artinya standarisasi seperti ini yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sehingga dunia usaha mendapatkan ruang likuiditas lebih untuk mereka bisa lebih punya nafas. Jangankan berbicara untuk pengembangan usaha, mereka untuk survive aja udah menjadi hal yang luar biasa. Nah, setelah PMK 65 ini banyak sekali turunan PMK-nya, diantaranya PMK nomor 70, di mana PMK 70 itu adalah penempatan uang negara di bank pemerintah, di bank Himbara, dan tahap pertama sudah ditaruh 30 triliun. Itu ada di Bank BNI, ada di Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Harapan kita adalah dengan adanya likuiditas yang mengalir ke masyarakat, maka ekonomi akan kembali berputar. Karena sebagai contoh begini, Pak Bambang, misalnya kita punya coffee shop, kita ini kan sewa misalnya rukonya. Pas kita mau PSBB dibuka, misalnya bulan Juli atau Agustus, pas kita mau mulai usaha, sewa rukonya udah habis. Nah ini kan repot ini. Bahkan kadang-kadang alat-alat buat kopinya kemarin udah kita jual misalnya buat THR karyawannya misalnya. Nah ini adalah kondisi realitas yang ada di masyarakat gitu. Apalagi kadang-kadang berbicara UKM ini uang modal ya campur dengan uang belanja, campur dengan uang dapur, karena literasi keuangan teman-teman pengusaha UKM cenderung masih rendah. Karena ada juga yang sudah bagus gitu pengetahuannya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian HIPMI menyadari bahwa dibutuhkan kembali working capital atau penambahan modal baru untuk kita kembali mau melakukan bisnis. Makanya kemudian dunia usaha dan UKM menyambut baik bagaimana PMK nomor 70 itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya 30 miliar 30 triliun. Tahap pertama ini menjadi sebuah indikasi positif bahwa pemerintah punya komitmen dan konsistensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di pasca pandemi ini. Dan terakhir keluar lagi PMK nomor 71 tahun 2020 itu tentang jaminan kredit. Jadi begini Pak Bambang, yang menjadi problem buat UKM itu termasuk masalah di penjaminan misalnya. Nanti sedikit saya akan sharing tentang sektor agro maupun sektor maritim yang ada di Indonesia. Tapi kalau konteks UKM berbicara jaminan itu kan hal yang merepotkan. Menariknya pemerintah dengan PMK nomor 71 tahun 2020 yang baru keluar di akhir Juni kemarin, itu pemerintah akan menaruh dana sebesar 1 sampai 5 triliun secara bertahap di Jamkrindo atas Krindo. Kemudian dari sampai dengan 5 triliun itulah yang menjadi penjaminan kredit. Sehingga kemudian bank akan mengalirkan uang. Kalau jaminannya senilai 5 triliun, berarti potensi kreditnya itu senilai kira-kira 100 triliun. Saya membayangkan kalau uang 100 triliun menggelontor di masyarakat, apalagi diutamakan sektor UKM sekali lagi yang pinjamannya di bawah 10 miliar, maka ini akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Tinggal kuncinya adalah bagaimana kita mengawal. Jangan sampai regulasi-regulasi
Jangan sampai insentif-insentif, jangan sampai kemudahan dibuat oleh pemerintah itu justru hanya dimanfaatkan oleh para free rider. Karena repotnya ketika kebijakan tersebut tidak dikawal dengan baik, yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan ini justru elit-elit yang menguasai akses informasi, maupun menguasai akses perbankan. Jangan sampai ketika UKM mau pinjam 5 miliar aja sulit, tapi kemudian korporasi besar dengan minjam uang 1 triliun, 2 triliun tutup mata gitu. Ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi bagaimana kita sama-sama mengawal dengan segala levelnya, entah para pelaku usaha, entah para akademisi, entah para profesional, atau justru para pembuat regulasi itu sendiri, untuk sama-sama mengawal dengan baik bagaimana aturan yang disampaikan oleh pemerintah itu betul-betul sampai kepada masyarakat dan utamanya kepada para UKM. Lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, ini adalah alokasi dana program-program ekonomi nasionalnya. Saya tidak akan detail di sini. Intinya begini, ketika kita terdampak secara dari hulu sampai hilir, istilahnya begini, dalam konteks ekonomi, supply kita kena, demand kita kena. Demand kita itu sudah dialokasikan oleh dana PEN ini kira-kira di angka 200 triliun. Berarti demand kita adalah untuk mengangkat bagaimana disposable income masyarakat, bagaimana mengangkat daya beli masyarakat termasuk untuk BLT dan lain-lain. Nah, kemudian sisi supply-nya atau sisi bisnisnya, termasuk sektor UKM masuk ke sini, itu ditopang oleh pemerintah dengan anggaran lebih dari 380 triliun. Inilah yang kemudian berputar untuk dunia usaha, termasuk buat penjaminan kredit, terus buat subsidi pajak dan lain-lain. Lanjut, saya tidak akan terlalu banyak dialokasi dana pemulihan ekonomi. Nah, saya akan berbicara tentang permodalan. Ini sebenarnya hanya satu sisi dari penyampaian oleh Pak Bambang tadi. Pak Bambang tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana kalau untuk meningkatkan kelas para pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil menjadi pengusaha pengusaha menengah menjadi besar, itu harus ada sebuah gagasan besarnya. Gagasan besarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang tentang bagaimana korporatisasi, bagaimana peningkatan kapasitas, maupun bagaimana tentang pembiayaan. Saya akan mengambil secara parsial berbicara pembiayaan. Karena pembiayaan ini biasanya hal yang dikeluhkan oleh awal-awal para pelaku usaha, Pak Bambang. Jadi kalau saya survei ke para mahasiswa misalnya, saya tanya para mahasiswa, siapa yang pengen punya bisnis? Hampir semuanya tunjuk tangan. Tapi kemudian ketika saya tanya, siapa yang sudah mulai bisnis? Tidak sampai 5-10% gitu. Ketika saya tanya yang 90% kenapa belum mulai bisnis, hal pertama yang diomongin berbicara masalah apa? Permodalan biasanya. Mereka tidak berbicara masalah jaringan, mereka tidak berbicara tentang visi, mereka tidak berbicara tentang bagaimana meningkatkan kapasitas. Mereka yang diomongin berbicara permodalan. Jadi secara parsial, izin saya memotong dari hal yang sudah secara komprehensif disampaikan oleh Pak Bambang tadi, yaitu tentang permodalan. Sebenarnya dalam konteks UKM, permodalan kita banyak yang sudah didesain oleh pemerintah. Yang pertama, berbicara yang paling yang paling simple, itu adalah melewati infrastruktur keuangan. Infrastruktur keuangan yang ada adalah perbankan, identik dengan itu. Perbankan sebenarnya itu sudah mendesain namanya kredit usaha rakyat. KUR itu sebenarnya kalau, ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita pinjamnya sampai dengan 50 juta rupiah, kita tidak usah pakai jaminan. Kalau pinjamannya 50 juta sampai dengan 500 juta, kita cukup pakai jaminan tapi separuhnya aja. Dan bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Tahun 2020 ini bunganya hanya 6%. Itu urusan pemerintah. Jadi kalau ada selisih antara 6% dengan bunga komersil, itu disubsidi pemerintah kepada perbankan yang bersangkutan. Tapi kalau kita sebagai debiturnya atau sebagai UKM-nya, maka ya kita hanya bayar bunga 6% itu. Jadi gampangannya begini, kalau kita pinjamnya 50 juta, kita pinjam selama 3 tahun, ya kita cicilan per bulannya 1,4 juta rupiah gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin coffee shop, mau bikin usaha kelontong, itu sangat bisa sebenarnya. Tapi memang kemudian Indonesia ini belum mempunyai sebuah aturan yang lebih komprehensif. Misalnya begini, saya bayangin gini, kenapa tidak kampus itu melakukan kerjasama dengan misalnya dengan perbankan. Misalnya kampus menjadi penjamin, misalnya orang lulus, itu ijazah S1-nya kalau bisa diakunkan ke bank gitu. Itu menjadi terobosan yang menarik. Karena orang yang lulus kuliah itu kadang-kadang takut lulus karena mereka takut kehilangan status mahasiswa, tapi mereka belum dapat kerjaan gitu. Mereka mau bisnis tapi belum punya modal. Nah, skema-skema ini yang perlu dibangun. Karena itu bisa apalagi kerjasama dengan Pemda. Karena Pemda mereka biasanya punya insentif juga. Selain ini kan berbicara KUR dana pusat. Pemda biasanya juga punya instrumen. Contoh, saya pernah diskusi dengan beberapa bupati.
dana dari bupati atau wali kota atau provinsi kan mereka naruh di bank, entah bank pembangunan daerah tersebut atau di bank himbara. Mereka sebenarnya punya bargaining, misalnya UKM-UKM di bawah binaan mereka itu misalnya tidak usah dikasih bunga misalnya. UKM-UKM yang ditunjuk mereka tidak usah pakai jaminan. Jadi harus ada kerjasama antara kampus dengan Pemda dan dengan perbankan. Itu bisa dijahit sebenarnya. Nah, itu yang perlu diinisiasi dengan baik. Nah, kemudian dana BLU, Kementerian Teknis. Sebagai contoh, HIPMI sudah kerjasama dengan KKP, Kementerian Kelautan. Di KKP itu ada dana 1 triliun. Itu mereka bunga cuma 3% per tahun dan tidak usah lewat perbankan. Nah, ini yang akan kita inisiasi, karena kebetulan para nelayan itu mereka literasi keuangan juga masih rendah, sehingga kalau mereka suruh buat laporan keuangan, mereka nggak ada yang bisa gitu. Sehingga kemudian kita fasilitasi dengan koperasi-koperasi, dengan kelompok usaha bersama atau KUB, atau CV dan lain-lain. Jadi unit-unit usaha yang secara profesional bisa mendesain feasibility studies, kemudian mereka menjadi jembatan dan menjadi avalis, sehingga kemudian bagaimana dana-dana dari Kementerian Teknis bisa kita salurkan ke bawah. Kemudian ada fintech, ini di aturan OJK itu maksimal sampai dengan 2 miliar, ini tanpa jaminan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang baru lulus kuliah atau baru UKM-UKM yang baru, mereka mendapatkan dana, misalnya gini, penunjukan pemerintah, PL-PL, dari teman-teman misalnya yang kenal dengan dinas-dinas, dapat PL dari 50 juta, 100 juta. Tapi kadang-kadang ketika, apalagi ini teman-teman yang di pergerakan-pergerakan, Pak HMI, PMI, GMNI, itu kan biasa dengan itu kan, biasa demo-demo kan. Nah, habis demo biasa dikasih project ya. Karena dulu saya juga HMI. Nah, kadang-kadang begini problem para orang yang mau mulai bisnis dan bahkan para aktivis, karena ini saya alami, ketika dikasih PL 100 juta, mereka buat modal juga nggak punya. Ketika dikasih order deh pengadaan alat kantor deh, beli printer misalnya, atau beli kertas, atau bikin map, itu banyak banget kayak gitu. Karena menggerakkan sektor ekonomi itu lewat 2 sektor, 1 investasi, 2 government expenditure. PL-PL itu atau penunjukan langsung atau kalau lebih besarnya itu dengan lelang, itu adalah bagian menggerakkan ekonomi yang bagian dari government expenditure. Nggak ada masalah dengan itu gitu. UKM yang mendapatkan PL-PL untuk bikin map, bikin notebook, bikin intinya PL dari Pemda, itu bagus gitu. Karena itu penggerak ekonomi juga. Problemnya yaitu masalah modal. Kadang-kadang disuruh 100 juta aja modal nggak ada. Nah, fintech menjadi salah satu alternatif. Karena mereka bisa di bawah 2 miliar tanpa jaminan. Yang keempat, crowdfunding. Udah, saya nggak akan terlalu banyak di sini deh. Next aja. Nanti kita lebih banyak di diskusi aja. Next, masih ada nggak? Saya akan sharing di 2 sektor. Ini yang terakhir. 1 sektor pertanian, 2 sektor UKM, sektor nelayan. Karena sektor agrobisnis itu potensi luar biasa. Tapi problem kita adalah di hilirisasi. Kalau kita lihat Pak Jokowi ketika dilantik di periode kedua kemarin pada bulan Oktober tahun 2019 itu mempunyai 5 gagasan utama. Yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM, yang kedua itu adalah keberlanjutan infrastruktur, yang ketiga deregulasi, yang keempat debirokratisasi, yang kelima itu adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini saya kira sangat relevan dengan sektor pertanian maupun sektor maritim yang perlu kita dorong bersama-sama, yaitu pembuatan nilai tambah di setiap sektor, dan setiap nilai tambah tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku ekonomi yang ada di lokal domestic layer tersebut. Karena kalau kita bisa mendorong hilirisasi dan setiap nilai tambah dirasakan oleh daerah-daerah tersebut, maka kita sekaligus akan mengurangi 3 hal utama di masalah ekonomi kita, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Ini akan selesai. Ketika 3 hal ini selesai, maka separuh masalah bangsa ini akan selesai. Berbicara pertanian, kita ini negeri agraris, tapi ironisnya 76% petani tidak bisa mengakses perbankan. Dan pertanian itu baru memberikan kontribusi sebesar 12,8% atas PDB. Dan kalau kita lihat, bahkan ketika pertumbuhan agregat kita di kuartal pertama 2,97%, sektor agro itu hanya 0%. Artinya di sini pemerintah itu harus memberikan perhatian lebih terhadap sektor agro. Ini adalah ekosistem platform yang kita bangun, sehingga bagaimana dari hulu sampai hilir, termasuk permodalan, ini adalah menjawab 3 permasalahan utama yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, berbicara korporatisasi, peningkatan kapasitas, maupun pembiayaan. Terakhir, tentang sektor maritim. Sektor maritim kita, Pak Bambang dan Pak Adi, menurut data UNDP, kita ini mempunyai kekayaan 2,5 triliun US dollar. Tetapi baru dimanfaatkan sebesar 7%. Dan nelayan kita jumlahnya 2,7 juta orang, dan hampir semuanya miskin.
Definisi miskin kalau di BPS, Badan Pusat Statistik, kita yang mendapatkan penghasilan rata-rata per kapitanya $1 per orang per hari. Jadi 25% penduduk miskin Indonesia itu disumbang oleh sektor nelayan. Kita bisa bayangkan, kita negeri maritim dan kekayaan begitu luar biasa, tapi 1/4 orang miskin kita adalah nelayan. Kemudian inilah yang membutuhkan bagaimana penanganan-penanganan dan sinergi semua pihak antara pelaku usaha, terus para ekonom dan para pembuat regulator, sehingga bagaimana mereka bisa tersejahterakan dengan baik. Dan Fish-On itu membangun ekosistem platform dari hulu sampai hilir. Ini adalah menjawab bagaimana mengkorporatisasi, tapi dalam konteks positif, yaitu bagaimana nelayan itu mereka bisa naik kelas. Kita sudah ada beberapa binaan, misalnya di Kabupaten Sula di Maluku Utara, kemudian di Sumatera Utara juga ada. Hari ini tim kita ada yang lagi di Pandeglang untuk para nelayan. Kemudian ada lagi kita yang dari NTB, kita juga akan membudidayakan baby lobster. Baby lobster nggak kita ekspor, tapi kita ingin budidayakan. Kita ada di 19 provinsi, dan semoga kita bisa bersinergi dengan lebih baik dengan para semua stakeholder yang ada. Kira-kira itu sebagai pengantar, sebagai pemantik diskusi, semoga bisa memberikan pandangan-pandangan positif terhadap seluruh rekan-rekan semua, dan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.